Selamat sore semuanya, teman-teman memoaris. Sore ini kita akan ngobrol buku Memoir Bersyukur, Refleksi atas Pencapaian Diri. Nanti akan dimoderator oleh Kak Regina Vinia. Kak Regina ini menulis Memoir Bersyukur dan laris manis di tangan beliau. Sebelumnya setelah itu dia ikut Aku Memang Berbeda dan juga paling laris ya. Luar biasa pencapaiannya, dan kita akan menyimak bagaimana bersyukur itu harus kita nikmati, harus kita ucapkan, harus kita berdayakan apa yang kita miliki. Teman-teman, kalau kita berhasil mencapai yang kita inginkan, kemudian perencanaan di awal pun terlaksana dengan baik, kondisi badan jiwa dan tetap terjaga, tidak mengalami gangguan pencernaan, menikmati udara segar, menghirup parfum kesukaan, bisa tertawa dengan teman serta keluarga tercinta, yang gembira, bisa bernyanyi, meluapkan emosi secara wajar, menerima keadaan diri sendiri apa adanya, menikmati hasil dari keringat sendiri, memuji keberhasilan orang lain dan tidak iri. Itulah bersyukur. Sebuah proses di mana kita menerima dengan lapang dada, menghargai segala upaya dalam kondisi baik. Apapun yang diperoleh dari apa saja yang dikerjakan, sekecil hasilnya, walau belum bisa merasakan langsung, akan memiliki efek, baik jangka panjang, pendek, maupun yang lebih panjang lagi ya. Banyak dan sedikit hasil pemerolehan pengetahuan, harta, bersifat material untuk dikembangkan. Tetap selalu disyukuri. Rasa ini berefleksi agar permenungan hati selalu ada dalam diri. Pencapaian ini dalam berbagai bentuk meneguhkan eksistensi diri. Begitu juga member bersyukur ini yang akan kita obrolkan sore ini bersama Kak Regina. Bersyukur baik kita ucapkan dalam lisan, dalam hati, agar selalu ingat akan rentetan peristiwa lampau yang dijadikan pelajaran sekarang dan yang akan datang. Kita sambut moderator hebat kita, Kak Regina. Silahkan Kak Regina untuk memandu diskusi hari ini. Nanti Kak Regina akan berbagi pengalaman juga bagaimana hidupnya, memoarnya, dan juga mengajak kita untuk senantiasa bersyukur. Silakan Kak Regina. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Regina Vinia Astutikasari. Saya sudah berapa memoir ya Mas? Saya nulis udah sekitar 5 atau 6 ya? Iya. Banyak. Nah, jadi saya ingin cerita dulu nih pengalaman saya saat menulis memoir bersyukur ini. Jadi saya menulis memoir bersyukur ini tuh awalnya cuman kayak apa ya? Cuman rasanya seru nih. Ternyata dalam berbagai hal banyak yang kita bisa syukurin. Meskipun untuk kondisi fisik saya, bagi sebagian orang mungkin saya tidak sesempurna mereka gitu. Tapi setelah saya menjalani hidup selama 26 tahun, ternyata hal-hal kecil di hidup saya tuh indah kalau dinikmati, seperti itu loh. Kemudian saya menuliskan itu dari mulai hal-hal pahit dulu nih, saya tulis kayak saya gimana saya dulu sekolah di SLB, kemudian sekolah itu dianggap sebagai sekolah-sekolah orang-orang gila bagi orang yang tidak tahu gitu. Orang-orang yang bodoh, tolol bagi orang yang tidak tahu SLB itu sekolah seperti itu. Padahal sebenarnya adalah sekolah anak berkebutuhan khusus. Jadi bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tolol atau gila gitu. Tapi saya menjalani sekolah itu kemudian selama 6 tahun sampai kelas 4 SD pindah sekolah karena waktu itu saya memang punya impian, aku pengen kuliah, aku pengen masuk kampus gitu, nggak pengen puas dengan ijazah SMA apalagi SMA LB, karena waktu itu banyak guru yang bilang kalau ketika kita lulus dari SMA LB itu ijazah kita nggak bisa masuk ke universitas, nggak bakal diterima. Pada saat itu tahun 2006 terakhir saya di SLB. Iya, 2006. Kemudian
Saya mulai punya impian, enggak, pokoknya aku mau kuliah. Orang lain bisa kuliah, aku juga harus bisa. Kemudian saya mulai pokoknya menanamkan dalam diri saya, aku harus bisa nih gimana caranya. Kemudian memutuskan untuk pindah sekolah, sampai akhirnya berhasil pindah dari kelas 4 naik ke 5 itu, saya pindah, sempat nggak naik kelas, jadi waktu itu sempat tertunda 2 tahun, jadi saya harusnya sudah kelas 1 SMP, saya masih kelas 6 waktu itu. Nah, kemudian saya mencoba pengalaman buruk dulu, apa yang bisa saya gali dari pengalaman itu. Saya ingat-ingat, oh waktu SD aku pernah nggak naik nih. Satu, apa yang bisa saya syukurin dari pengalaman saya nggak naik kelas itu? Oh, aku bisa tahu nih, ternyata kehidupan di SLB sama kehidupan di sekolah umum, sekolah yang biasa itu berbeda. Sekolah reguler itu berbeda. Dimana ketika saya di SLB saya menjadi anak emas, lomba ini ikut, lomba itu ikut, menang, dapat piala segala macam. Begitu pindah ke SD reguler, SD biasa gitu, umum, saya bukan apa-apa. Saya berkali-kali dapat ranking paling bawah. Tapi kembali lagi ada suatu poin yang bisa saya syukuri. Oh, kalau aku nggak pindah ini, aku nggak masuk sekolah ini, aku nggak tahu loh kalau ternyata SLB dengan sekolah umum itu berbeda. Itu yang harus saya syukurin pertama. Yang kedua, kemudian lulus SD, saya masuk ke SMP. Di SMP ada ujian lagi. Ternyata setelah 1 minggu saya mengikuti MOS, waktu itu namanya, guru-guru menganggap saya terlalu kurang mandiri untuk mengikuti pelajaran di sekolah itu. Dan dari semenjak itu berkali-kali orang tua saya dipanggil sama kepala sekolah untuk coba deh anaknya dipindahin aja Bu, Pak, gitu loh. Dikeluarin, istilahnya mau dikeluarin. Tapi kemudian papa mama saya dan tanya ke saya nih, gimana Mbak, mau pindah enggak? Enggak, aku udah terlanjur nyaman sama teman-teman yang ada di sini, aku nggak mau pindah. Dan saya berusaha sekuat mungkin untuk bertahan di sana dan menunjukkan kalau apa yang guru-guru bilang waktu itu, dan bruder kepala sekolah kemudian kebetulan saya sekolah di sekolah swasta Katolik dan kepala sekolahnya adalah bruder. Ya waktu itu saya berusaha keras buat aku harus bisa nih nunjukin ke mereka kalau aku mampu kok. Aku memang nggak bisa jalan, tapi bukan berarti aku nggak bisa mengikuti pelajaran. Mungkin aku memang butuh bantuan teman-teman, butuh bantuan guru untuk pindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Karena kalau dorong sendiri pakai kursi roda kan agak lama, cenderung jauh lebih lama dibanding orang jalan. Jadi harus didorong. Aku memang butuh bantuan di bidang itu, tapi untuk di bidang yang lain aku nggak butuh bantuan siapapun kok. Saya berusaha untuk seperti itu, kemudian ternyata selama 3 tahun itu 10 kali lebih mungkin ya orang tua aku dipanggil sama bruder kepala sekolah untuk tolong dong Pak, Bu dipindah aja, tolong dong Pak, Bu dipindah aja. Tapi karena saya bilang waktu itu sama beberapa guru dan kepala sekolah, saya nggak mau pindah, saya mau bertahan di sini, saya bisa kok di sini. Dan terbukti ketika waktu kelas 1 SMP itu saya ranking 12 dari 20, kemudian kelas 8 itu rankingnya sama 12 dari 26, kelas 3 itu malah ranking 10 dari 28. Jadi saya nggak sebodoh itu gitu. Saya bisa kok. Kemudian waktu tryout menjelang UN, kan kelas dibagi ya, kelas dibagi dari A sampai E itu yang nilai tryout-nya paling baik, kemudian E itu yang nilai tryout-nya paling bawah, seperti itu. Saya awal pertama kali tryout itu di kelas C, kemudian naik sampai akhirnya saya bisa di kelas A. Nah, di situ bruder waktu itu dan kepala sekolah yang baru karena kebetulan sudah berganti kepala sekolah, sempat minta maaf, sempat yang kayak, oke, kamu ternyata bisa, dan kami yang
salah nilai kamu cukup keras berjuang di sini. Dengan semua sikap kami, dengan berkali-kali kami mencoba untuk minta kamu keluar dari sekolah ini, ternyata kami salah. Mungkin kalau orang lain tanya, sih bertahan di situ sementara guru-guru dan kepala sekolah aja udah ngusir istilahnya. Tapi kembali hal yang bisa disyukurin di situ. Kalau saya nggak bertahan di situ, saya pindah sekolah, kemungkinan saya nggak tahu sekuat apa sih saya mampu berjuang. Kalau saya hanya pasrah dengan keputusan orang, disuruh pindah ya saya pindah, disuruh keluar ya saya keluar. Ada kemungkinan nggak ketika saya pindah sekolah, kemudian di sekolah yang baru saya akan mendapatkan perlakuan yang sama? Tapi kalau saya mencoba bertahan, saya akan tahu kemampuan. Sebenarnya aku kuatnya seberapa sih? Dan orang juga akan tahu, oh ternyata dia bisa ya. Dari hal-hal yang kecil seperti itu, kayak aku mencoba buat nggak dengerin omongan orang, ternyata ada nilai positif di situ. Dan kalau bicara tentang seharusnya kita perlu mendengarkan bicara orang, tidak di semua aspek, dan ada beberapa halnya kita memang harus tutup kuping, tutup mata, pura-pura budak gitu. Dan itu memang benar-benar saya syukurin. Untung aku dulu pernah diuji seperti itu ya sama Tuhan. Coba kalau enggak, mungkin aku enggak sekuat sekarang. Mungkin aku enggak se-tough sekarang gitu loh. Dia naik di SMA kembali lagi ada dari guru, ini justru dari teman-teman. Jadi kalau waktu SMP tuh teman-temannya baik, teman-temannya support saya dan mau ngebantu saya. Nah, SMA ini kebalikan. Guru-gurunya support karena memang sekolah inklusi. SMA saya sekolah inklusi karena orang tua kapok nyekolahin saya di sekolah reguler yang nggak ada embel-embel inklusinya. Kemudian SMA saya dicariin sekolah yang ada embel-embel inklusi. Seperti itu. Dan memang guru-gurunya support karena sekolah inklusi dan semua sarana tuh ada buat difabel seperti itu. Semua sarana itu ada, tapi teman-teman justru yang tidak menerima saya. Karena mungkin saya aneh atau mungkin saya ya pokoknya nggak tahu lah, pokoknya mereka tuh kayak contoh ketika kerja kelompok saya selalu nggak kebagian kelompok. Saya selalu harus ngomong sama guru dulu, Ibu, Bapak, saya belum dapat kelompok, tolong saya dimasukin ke kelompok yang mana, atau saya harus kerjain tugas individu. Setiap kali kerja kelompok harus seperti itu. Terus ketika kan itu sekolah homogen kebetulan, itu sekolah cewek semua gitu. Ketika teman-teman cewek saya punya pacar, saya nggak punya pacar gitu. Karena saya mikir, aku harus fokus sekolah dulu. Ternyata itu juga jadi gosip di sekolah. Ih, Astrid lesbi gitu kan. Kemudian, tapi ya itu tadi, saya nggak dengerin mereka. Yang penting saya belajar. Karena kalau saya udah kondisi seperti ini, saya harus bagi waktu antara belajar dan cari pacar, kayaknya terlalu pusing gitu. Dan pada saat itu memang saya nggak mikirin pacaran, yang saya pikirin udah SMA itu udah waktunya serius belajar. Nanti dah kalau udah masa-masa kuliah, saya bilang saya udah masa-masa kuliah mungkin saya bisa punya pacar. Dan nggak mudah juga kan cari ABG, waktu itu masih ABG yang mau terima ceweknya berkebutuhan khusus. Makanya saya nggak mau mikirin itu gitu. Kemudian ya ujian kayak bulian dari teman-teman itu ngalir terus, tapi ada lagi yang harus saya syukurin. Dari semua bulian itu saya bisa tahu gitu, mana orang-orang yang hatinya tulus, mana yang memang milih-milih saat berteman. Jadi saya sempat punya 3 orang teman yang kemana-mana selalu sama saya. Jadi kayak sahabat. Oh, berarti yang percaya Tuhan untuk jadi temanku. Teman daripada aku nggak punya teman sama sekali.
Saya masih bersyukur saya punya 3 orang teman itu daripada saya benar-benar cuma sendirian di kelas. Dan saya menganggap, oh berarti memang cuma mereka nih yang tulus. Berarti memang cuma mereka nih yang Tuhan mau jadi temanku. Kemudian masuk ke masa kuliah, nah di sini mulai saya benar-benar bersyukur tuh di sini. Satu, karena semua impian saya sudah terwujud. Jadi waktu kecil saya mimpi saya pengen masuk universitas, saya pengen kuliah, saya pengen jadi mahasiswa. Hari itu terwujud dan kampus saya bukan kampus yang jelek, kampus yang cukup terkenal di Jogja. Dan puji Tuhan banget, dari dosen sampai teman-teman sampai security sampai tukang ngepel semuanya baik sama saya. Nggak ada lagi yang bully, nggak ada lagi yang ledek. Mereka justru ngebantu saya. Mereka justru support saya 100%. Bahkan saya punya pengalaman. Jadi waktu itu saya kuliah di lantai 4, kebetulan kampus saya tuh sampai lantai 4 ya, tingkat 4 gitu. Saya kuliah di lantai 4, liftnya mati. Liftnya mati, itu pengalaman pertama saya. Pengalaman pertama saya harus kuliah di lantai 4 dan liftnya mati. Saya udah bingung nih, gimana? Aku harus telepon dosen nih, aku harus izin kelas. Nggak berangkat sekarang nih, aku harus telepon Bu dosen, izin buat aku hari ini nggak berangkat karena liftnya mati. Dosennya pasti ngerti gitu loh. Pas saya mau cari HP, aku bilang, teman-teman, ada yang lihat HP ku nggak? HP ku di mana nih? HP ku di mana kok HP ku nggak ada ya? Loh emang ngapain ngambil HP gitu? Mau izin Bu Retno, mau izin Bu Retno mau nggak berangkat kelas. Kenapa? Lah kan liftnya mati. Gimana caranya aku naik? Aku bilang gitu kan. Saya bilang seperti itu. Terus udah tunggu sebentar lagi aja, nunggu teman-teman yang cowok. Lah kenapa kok nunggu teman-teman yang cowok? Ya udah pokoknya tunggu aja. Kemudian ada beberapa teman cowok datang, ada 4 atau 5 orang. Puji Tuhan banget, itu pengalaman pertama yang nggak pernah bisa saya lupain. Mereka berlima atau berempat itu tadi ngangkat saya dari lantai 1 sampai lantai 4. Saya plus kursi roda saya. Naik tangga, diangkat kayak bawa tandu gitu. Berempat, satu kanan depan, satu kiri depan, satu kanan belakang, satu kiri belakang, diangkat naik ke lantai 4. Pada saat itu saya kayak, oh jadi gini ya, yang dimaksud semua akan indah pada waktunya. Setelah saya ngalamin dibully, ngalamin disuruh pindah dari sekolah, ternyata Tuhan menempatkan saya di situasi seperti ini. Di saat semua orang sayang sama saya. Di saat saya punya teman-teman yang luar biasa baik. Tuhan mau aku berjuang dulu nih sebelum aku dapat yang manis gitu. Tuhan kayak ngasih sebuah buah yang manis tapi di pohon yang tinggi. Nah sekarang kamu harus manjat dulu nih, harus susah-susah dulu manjat pohonnya, petik buahnya, seperti itu. Situ saya mencoba buat menuliskannya, kemudian mengorek-ngorek dari awal sampai akhir. Memang ada rasa sedih awalnya, sedih mengulang kisah-kisah yang dulu, kayak apa sih aku dibully, kayak apa sih aku disuruh pindah sekolah. Nulis itu berat awalnya, aku nggak mau nih ngerasain sakit lagi gitu. Tapi setelah saya tulis, saya ngelewatin bagian yang pahit itu, kemudian saya masuk ke masa yang indah-indah sama teman-teman kuliah saya, teman-teman ngampus saya. Kayak dari menulis itu saya sadar, oh iya, ternyata banyak ya yang baik di hidup saya. Dan mungkin kalau kata Alkitab, karena saya Katolik, saya baca Alkitab, kata Alkitab bilang Tuhan menciptakan segala-galanya baik. Dari proses menulis ini saya percaya itu. Tuhan menciptakan segala-galanya baik. Termasuk segala proses pahit pun itu akan menjadi baik. Karena itu akan membuat kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang indah nantinya. Seperti itu. Dari semenjak saya kuliah, 1 detik
pun saya tidak pernah ditinggalkan sendirian sama teman-teman saya. Ketika ada pengalaman gini, jarak kampus saya dengan rumah saya itu jauh, sekitar 45 menit sampai 1 jam kalau naik motor. Waktu itu dosen sering kosong ya, biasa kalau anak kuliah kan sering kelasnya kosong, dosennya rapat, dosennya ngapain gitu. Itu udah jam sore, jam 5, jam 4, jam 5-an. Kelasnya kosong. Rumah saya jauh, saya telepon mama. Saya, "Mah jemput, soalnya dosennya nggak masuk, kelasnya kosong." Gitu. "Ya, tak jemput." Saya udah tahu nih, aduh nunggu 1 jam nih gitu kan. Itu dari jam 4. Ternyata kebetulan hujan. Hujan otomatis mama nggak bisa naik motor cepet gitu kan, terus pelan-pelan. Akhirnya sampai maghrib, sampai itu kampus gelap, teman-teman saya masih sama saya. Jadi ada 4 orang yang nemenin saya. Saya bilang, "Kalian kalau mau pulang duluan aja nggak apa-apa. Aku sama Pak Satpam," aku bilang gitu kan. Mereka bilang, "Enggak, kalau kamu belum dijemput kita belum pulang." Jadi mereka nungguin saya sampai 6:30 kalau nggak salah. 6:30 mereka nungguin saya dijemput. Mereka, salah satu teman saya yang cowok itu dia punya jaket flanel. Kan itu kondisi hujan. Jaket flanelnya dilepas, dia kudungin ke saya. Didorong saya ke mobil gitu, didorong sama dia. Jaket flanelnya itu basah karena hujan. Dia bilang, "Nggak apa-apa jaketku yang basah, daripada kamu yang basah ntar sakit besok nggak kuliah." Jadi dari situ kayak, oh, dari keadaan saya yang seperti ini tuh Tuhan menciptakan segala-galanya baik, hanya tinggal menunggu waktunya aja. Kapan sih kebaikan itu akan saya tuai gitu loh dari usaha saya. Kapan sih semua hal baik itu akan saya dapatkan? Mungkin saya butuh usaha dulu untuk mendapatkan itu. Nggak instan segalanya baik terus begitu lahir cepat langsung cantik, langsung indah semuanya tuh nggak bisa seperti itu. Semuanya butuh proses. Seperti itu sih dari pengalaman saya. Mungkin dari saya cukup segitu. Kalau ada teman-teman yang mungkin mau cerita, silakan pengalamannya menulis memoir bersyukur ini. Saya cuma mau pesan, kalau bersyukur itu nggak harus nunggu Anda mendapatkan prestasi atau Anda mendapatkan rezeki, Anda mendapatkan hal yang baik, tapi hal yang pahit pun kadang perlu kita syukurin. Seperti itu. Bagi teman-teman yang mau cerita, silakan. Silakan, saya persilakan kalau mau cerita pengalamannya. Mungkin ada yang, oh bagi saya bersyukur nih seperti ini loh gitu. Silakan. Kalau saya bersyukur ketika ketemu Kak Regina dan bercerita betapa kuatnya menghadapi hidup, itu rasa bersyukur harus lebih banyak. Termasuk menyelenggarakan festival ini adalah rasa bersyukur bisa menerbitkan tema memoir bersyukur. Kalau saya itu Kak Regina. Yang lain Kak Nandar silakan. Buning monggo. Iya, kalau saya ini Pak ya, juga Kak Regina, saya pribadi itu saya bersyukurnya ya semuanya karena ada nikmat dari Allah yang diberikan kepada saya khususnya dan kepada kita semua. Nah, di sini saya merasa sangat bersyukur itu ya banyak sekali yang bisa saya nikmati sehingga saya harus bersyukur. Saya bisa menghirup udara, itu saya juga merupakan suatu kenikmatan yang perlu saya syukuri. Dan yang paling membuat saya itu ya sangat-sangat bersyukur bisa mengenal Diomedia, bisa mengenal Pak Dio, sehingga saya bisa ya bertemu dengan teman-teman semua dalam komunitas memoaris ini, sehingga ya banyak sekali yang bisa saya syukuri ini, sehingga hidup saya itu ya sebetulnya tidak jauh beda dengan Kak Regina juga. Saya juga mengalami sesuatu yang ya sangat-sangat ya mungkin kalau bagi orang ya sudah
sangat menyedihkan sekali. Tapi dengan bertemunya saya dengan Diomedia ini semua juga karena anugerah darinya bisa menuangkan apa yang semula itu saya pendam sendiri, itu bisa saya ya flurkan, bisa saya tuliskan sehingga beban yang dulunya itu membebani hati, membebani pikiran saya itu semuanya bisa ringan dan bisa plong. Kalau istilahnya anak-anak sekarang move on, nah, seperti itu. Ya semuanya ya itu tadi kembali kepada Allah, semua yang kita peroleh itu semua berawal dari Allah dan memang kita harus bersyukur. Kiranya itu Pak Dio yang perlu saya sampaikan. Juga Kak Regina itu yang perlu saya sampaikan, di mana saya bersyukurnya itu atas ya semua karena nikmat dari Allah sehingga saya bisa nulis memoir terus, kemudian saya bisa mempunyai teman-teman sehingga bisa sharing, bisa ya ya seperti ini meskipun melalui media sosial kita bisa saling tatap muka, bisa sharing. Kiranya itu Pak Dio yang perlu saya sampaikan. Oke. Saya kembalikan ya, saya kembalikan waktu. Ke Kak Regina, silakan. Apa Mas? Gimana? Ya, silakan Kak Regina lagi. Terima kasih Bu untuk sharingnya. Memang benar kalau ya hal-hal kecil seperti kita masih bisa hidup sampai sekarang, kita masih dikasih kesempatan untuk menghirup napas gitu. Terus masih diberi kehidupan, masih punya rezeki buat makan, itu pun perlu disyukurin. Perjumpaan kita satu persatu itu emang hal-hal kecil yang harus disyukurin. Ya itu tadi mungkin nggak muluk-muluk sih, cuman hal sekecil kita bisa mengenal orang lain, kita punya partner, kita punya teman gitu, itu sudah disyukurin sih gitu. Ada lagi yang ingin bercerita, Ibu atau Bapak atau teman-teman, ada lagi yang ingin bercerita, silakan. Kak Sri? Kak Nandar itu. Ayo Kak Nandar sekalian kenalan. Mikrofonnya Kak. Oh iya. Ini udah kedengaran Bang Adio, Iya, teman. iya. Jelas sekali. Ya, Oh, ini gelap, Kak. udah mau tutup kampus, Bang. Oh iya, memoir bersyukur. Kalau rasa syukur Kak Lina apa? Nanti bisa bagi ke kami. Ya, kita bersyukur masih seperti yang dibilang Ibu nih, kita bersyukur karena kita masih bisa menghirup udara segar, berjumpa dengan sahabat-sahabat yang kita kasihi, berjumpa dengan masalah pun kita harus bersyukur juga ya, berarti Tuhan itu sayang sama kita. Nah, jadi rasa bersyukur kita itu tidak hanya terbatas pada saat kita mendapatkan kebahagiaan, saat kita menderita pun, misalnya sakit, atau orang yang kita kasih pergi, kita juga wajib bersyukur karena disitulah kita diuji Tuhan tingkat keimanan kita terhadap Tuhan kan. Jadi di setiap persoalan hidup itu ya kita wajib bersyukur. Aku bersyukur berada di antara teman-teman memoaris, mengenal penerbit Diomedia, bisa menyalurkan dan bisa belajar untuk menulis, itu adalah anugerah. Dan itulah yang wajib disyukurin menurut saya. Untuk sementara itu aja Bang. Kak Nandar?
Oh iya Kak, selamat sore. Salam kenal. Kak Daniel ini Salam dari kenal. Jawa Barat ya? Iya dari Ciamis sih. Iya. Tapi emang bukan bagian dari penulis apa sih namanya yang itu? Bersyukur. Yang Gak ini apa-apa, cuman ikut penasaran nanti aja gitu. akan pengen ditanggapi ikut Kak share. Regina juga. Silakan berbagi bersyukur apa aja. Apa ya? Kalau bersyukur, lanjut ke teman yang lain aja Pak, masih belum siap nih. Oh iya. Mungkin saya boleh menambahkan Pak Dio. Oh sangat boleh, Bang. Kita cuma Iya. sedikit kok. Ya, begini ya. Kembali ke tadi kita bersyukur tadi selain kita diberi anugerah oleh Allah, bisa bertemu dengan teman-teman, kemudian bisa menjalin silaturahmi. Saya bersyukurnya ini ketika saya bertemu dengan Pak Dio ini. Saya sangat bersyukur sekali. Karena apa? Ketika saya menemukan kesulitan, ketika saya menuliskan memoir, ya, saya bisa langsung menanyakan pada Pak Dio tanpa harus saya datang ke Solo atau iya. Jadi saya langsung dengan japri Pak Ngadio, maaf Pak Dio, enggak ada waktu senggang, saya ingin bertanya. Dan alhamdulillah, mengapa saya katakan bersyukur? Pak Dio dengan ikhlas, dengan legowo itu mau memberikan informasi, mau mengajari saya tentang bagaimana menuliskan ejaannya, bagaimana cara memilih diksinya. Dan yang paling saya bersyukur, tanpa harus saya mengeluarkan biaya untuk kuliah. Padahal di sini kan segala sesuatunya ini ya Pak Dio, saya orang kalau ingin pandai itu kan jerbasuki mawa beyola. Di sini saya bersyukurnya alhamdulillah Allah mempertemukan saya bisa bertanya dengan Pak Dio secara langsung, dan Pak Dio dengan sukarela itu bersedia memberitahukan bagaimana cara menulis memoir ya, tanpa harus Bu Neng harus datang ke Solo. Tidak harus seperti itu. Itulah wujud bersyukur saya juga. Begitu Pak Dio, ini tambahannya. Kalau Bu Ning sebelum menulis memoir menulis apa? Kalau unek-unek yang pengalaman-pengalaman pahit itu apa itu menulis apa? Pernah dituangkan atau belum? Kalau awalnya sih dalam catatan harian itu saja Pak Dio. Tapi sudah plong. Kemudian iya, hanya di buku tulis itu aja. Karena kan dulu saya istilahnya belum mengenal HP, belum mengenal medsos. Nah, setelah saya awalnya nulis-nulis di buku itu, kemudian saya bisa membuat akun di Facebook. Nah, di situ awalnya saya terus pelan-pelan, meskipun dari ejaan, dari pilihan kata atau diksinya itu masih nol sekali, karena yang saya tuliskan ya yang menggambarkan perasaan saya saja. Ya, sehingga ya udah saya tulis aja. Terus pelan-pelan setelah saya juga terbiasa nulis, akhirnya meskipun ungkapan perasaan saya di dalam akun Facebook saya itu saya membuat sebuah cerita. Meskipun ya ceritanya kalau dilihat dari tarafnya penulis yang profesional, saya masih jauh sekali di bawah mereka. Tapi ya itu tadi, ya untuk menuangkan unek-unek saya, dan sekaligus karena saya tuh tangan itu nggak bisa diam Mbak Dio, selalu aja kepingin utik gerak terus, sehingga seperti kemarin ada briefing dari kepala sekolah itu saya sambil nulis di kertas. Ini ada satu naskah cerita ini yang saya tulis ini. Gitu. Kiranya itu Pak Dio yang perlu saya sampaikan, sehingga saya bersyukur sekali.
Oke, Buning. Kembali ke Kak Regina. Rasa syukur yang Kak Regina pernah cerita punya pacar itu gimana? Oh itu salah satu keajaiban kan. Itu bukan yang harus saya syukurin lagi, itu keajaiban dalam hidup saya sih. Dia itu salah satu keajaiban dalam hidup saya. Apa ya? Saya itu awalnya orangnya kayak asik dengan dunia saya sendiri gitu. Ya udahlah, masa bodoh orang bilang apa, kalau ada unek-unek ya saya cuma nulis. Waktu itu cuma nulis puisi sebelum saya kenal Mas Dio. Mungkin ini juga perlu saya syukurin ya. Sebelum saya kenal Mas Dio itu saya cuma nulis puisi. Saya kan penulis memoir sebenarnya. Kemudian saya dikenalkan sama salah satu teman, sama Mas Dio, kemudian belajar menulis lagi tapi dengan alur yang berbeda. Kali ini saya nulis cerita gitu. Terus kemudian mulai nulis waktu itu masih di sambi proses revisi ya. Revisi skripsi. Aku nulis itu masih sambil nulis revisi skripsi. Kemudian kalau ditanya pacar itu bukan lagi yang harus saya syukurin, tapi keajaiban. Karena gini, kondisi seperti saya difabel dari lahir. Saya tidak pernah bermimpi untuk punya pacar. Sebelum mengenal pacar saya yang ini ya, belum mengenal beliau, saya tidak pernah bermimpi untuk punya pacar untuk kemudian menikah. Saya pacaran hanya sekedar ya udah teman-temanku pacaran ya aku pacaran gitu. Saya sempat kenal beberapa cowok, saya sempat pacaran sama beberapa cowok, kemudian putus ya udah, putus tuh saya nggak galau, nggak apa, nggak yang kayak aku putus sama dia gimana nih, enggak gitu loh. Sampai sebelum kenal pacar saya yang sekarang, saya tuh sempat pacaran sama seseorang yang ya mungkin saya nggak mau nyebut namanya, bukan karena saya nggak bisa move on, nggak, tapi udah males lah namanya. Saya kenal dia, kemudian ternyata saya cuman di PHP dan dimanfaatkan. Dari situ kayak saya udah nggak usah pacaran lagi, nulis aja, cari duit aja, kerja aja gitu, cari kerja aja, cari duit aja, udah nggak usah pacaran lagi. Sampai pada akhirnya saya lulus kuliah, saya cari kerja nih, saya ngelamar kerja. Kebetulan teman kuliah saya, teman akrab saya di kuliah di kampus itu ada yang dari Bali. Saya nanya waktu itu sama teman saya, Ella, ini cewek nih namanya Ella, lah di tempatmu ada itu nggak SLB atau sekolah inklusi yang mungkin menerima guru difabel juga? Oh ada, di SLB Negeri 1 Negara kata dia. Coba deh masukin lamaran ke sana gitu. Saya masukin lamaran ke sana nih. Tulis nih untuk formasi guru BK gitu kan. Ngirim lewat email, kemudian seminggu kemudian email saya dibales gitu. Dengan alamat email Franciscus Made waktu itu. Saya pikir oh ini kepala sekolahnya atau humasnya gitu. Ya kan? Saya pikir seperti itu. Dibalas dengan balasan, maaf sekolah kami belum butuh formasi guru BK. Oke. Mungkin nanti kalau ada formasi akan segera dihubungin. Itu udah saya nggak balas lagi. Email itu saya diemin gitu. Ya udah ditolak ya bodo amat lah. Kemudian selang 3 hari email dengan alamat Franciscus Made itu ngirim email lagi. Dia nanya, maaf mbaknya berkebutuhan khusus ya. Saya balas, iya Pak, garis miring Mas, karena saya nggak tahu itu bapak-bapak atau mas-mas kan. Iya Pak, garis miring Mas gitu. Saya masih ingat. Loh, berkebutuhan khusus apa nih Mbak katanya. Saya pakai kursi roda, di surat lamaran sudah saya cantumkan Pak gitu kan. Terus dia bilang, boleh saya ngobrol lebih lanjut kata dia.
Saya pikir masih ada hubungan dengan kerjaan. Oh iya, boleh Pak, lewat mana? Mau lewat email ini atau move via WA, tak gituin kan. Terus dia bilang, WA aja, tolong tinggalin jejak nomor di sini. Ya udah, saya tinggalin jejak nomor WA plus Facebook di situ. Kalau pengen, kebetulan saya nggak buka WA atau gimana, ada Facebook di situ. Kemudian selang nggak lama sih, 10 menit setelah saya balas email itu, ada nomor ngechat saya di WA. Terus, selamat sore dengan Mbak Regina, katanya gitu. Iya, maaf ini siapa ya? Oh, saya Franciscus yang tadi lewat email gitu kan. Iya, gimana Pak? Bilang gitu kan. Enggak, mau ngobrol aja. Gimana sih, saya tanya, mbaknya ini kan difabel, tapi kok bisa kuliah sampai S1? Bahkan di CV dibilang planningnya pengen sekolah lagi S2 gitu. Sementara saya kan juga punya banyak murid di SLB ini, tapi nggak ada yang kayak Mbak gitu loh. Nggak ada yang punya mimpi untuk kuliah. Mereka ketika ditanya lulus di sini mau ngapain aja, mereka bilang nggak tahu. Sementara Mbak di CV, kebetulan saya baca CV-nya Mbak dan saya tertarik. Mbak bilang cita-citanya pengen kuliah S2 dan itu pun di luar negeri pengennya. Gimana sih Mbak ceritanya? Kemudian saya cerita panjang lebar gitu kan, terus dia bilang salut sama Mbak gitu kan. Dengan kondisi seperti itu, masih punya impian yang besar, masih punya kemauan yang keras buat merubah stigma orang gitu kan. Saya menjadi semakin dekat dengan beliau waktu itu. Saya sempat nanya, saya harus panggil Anda apa nih gitu, Pak atau Mas, karena saya belum tahu umurnya berapa gitu, kemudian sudah menikah atau belum. Takutnya saya panggil Pak, ternyata dia masih Mas. Saya panggilnya Mas atau Pak nih, atau siapa gitu kan. Terus panggil Mas atau Beli aja terserah. Saya Itu belum tahun berapa sih? menikah, jadi Kak, tahun berapa aku lupa ya. Apa? Itu tahun berapa ketemunya pas itu sih? Apa pas dapat surat Tahun itu? 2020. Tahun 2020, Kak. Oh, 2020 iya. bulan Juli. Terus. Nah, terus bulan Agustus. Enggak. Juni. Kenal itu bulan, jadiannya bulan Juli. Iya bener. Nah, terus saya nanya, itu kan dia jawab Mas atau Beli aja, soalnya saya belum nikah dan kayaknya usia kita nggak jauh gitu kan. Kalau dipanggil Pak kok nggak enak banget, kayak tua banget katanya gitu kan. Terus, dan jangan saya terus dong, Mbok. Aku kamu aja katanya gitu. Saya takut nggak sopan Mas, aku bilang gitu kan. Kan gimana namanya. Ini kan kaitannya dengan kerjaan, aku takut nggak sopan. Gitu kan, terus nggak apa-apa. Pokoknya kalau udah di WA itu berarti udah di luar kerjaan, nggak usah panggil Pak lagi, kecuali nanti kalau ada hubungannya dengan kerjaan, kamu boleh manggil saya Pak dan saya Anda lagi boleh, tapi kalau udah di luar itu kita udah chatan lewat WA, itu aku kamu aja dan panggilnya Beli atau Mas aja gitu kan. Ya udah, di situ mulai aku kamu. Kemudian dia mulai telepon, dia berani nelfon tuh dia tuh. Itu 1 minggu setelah jalan dia berani nelfon. Dan telepon itu cakep banget sih, kayak dia chat dulu. Selamat siang, aku boleh nelfon enggak gitu kan. Nelfon kenapa? Aku bilang, ya nggak apa-apa, pengen ngobrol aja, boleh nelfon enggak? Ya boleh, aku bilang, kenapa enggak? Terus telepon itu dia diem. Mas, kok nelfon tapi kok diem? Aku nggak tahu mau ngomong apa. Lah, kamu nelfon aku buat apa? Aku bilang gitu kan. Kamu nelfon aku buat apa kok? Aku nggak tahu mau ngomong apa kok nelfon. Ya nggak apa-apa, pengen dengar suaranya aja. Terus dia tanya, kenapa bisa jadi penyandang disabilitas? Pengalamannya apa aja? Kemudian ya panjang lebar gitu. Terus 1 bulan setelah kita kenalan, itu dia bilang, ya intinya kita udah deket gitulah. 1 bulan setelah kenalan itu dia bilang gini,
salah nggak sih kalau aku suka sama kamu gitu kan. Saya spontan waktu itu, bapak-bapak ibu-ibu, saya spontan, maaf mungkin saya kurang sopan, tapi ya memang ini yang saya rasakan. Aku langsung bilang gini, mas buta ya, aku bilang gitu kan. Mas lihat aku bilang, lihat aku dong, aku tuh pakai kursi roda. Aku difabel, ngapain mas suka sama aku? Yang di Bali bule-bule banyak, cewek cantik banyak di Bali, kenapa harus aku? Aku orang Jogja, jauh dari Bali. Terus kondisiku seperti ini, kamu buta, bisa suka sama aku, yang kamu sukain apanya? Dia dengan PD-nya bilang seperti ini. Difabel itu udah biasa di mataku. Ngurusin mereka yang orang-orang bilang idiot, ya kan? Ngurusin mereka yang dibilang idiot, ngurusin mereka yang dibilang setengah gila, ngurusin mereka yang dibilang sampah sama orang itu udah biasa. Tapi di antara sampah-sampah itu, yang kata orang sampah, yang kata orang-orang idiot itu, saya nggak pernah nemuin yang kayak kamu. Gitu. Kamu tuh beda dari murid-murid saya gitu loh. Kamu lupa saya guru SLB. Kamu beda dari murid-murid saya nggak pernah melihat di antara murid-murid saya tuh pribadi yang masih punya, intinya menganggap dirinya tuh sama aja kayak orang-orang lain, punya target, punya impian, punya ke depan ngapain nih gitu loh. Iya. Dan kamu sama aku kalau ngobrol nyambung. Terus aku bilang, loh emang nggak ada yang lain yang punya kaki gitu yang nyambung? Ya aku sih punya kaki, tapi kan kakiku cuma pajangan aku. Ya maksudnya yang bisa jalan gitu, yang nyambung sama kamu tuh nggak ada. Aku bilang, selama 30 tahun loh. Waktu itu saya kenal dia masih umur 30. Saya masih umur 25. 24. Nggak ada nih yang deket sama kamu, yang bisa jalan, yang nyambung sama kamu nih. Terus dia bilang gini, kalau emang ada cewek yang nyambung sama aku, bukannya harusnya udah dari dulu aku nikah. Aku udah 30 tahun loh. Bukan waktu yang sebentar aku cari pacar, katanya. Emang apa sih yang kamu lihat dari aku? Ya kamu tuh punya visi, punya misi, punya tujuan hidup. Nggak mapre, kata dia. Nggak mikirin gengsi. Mikirnya selalu jauh ke depan. Dan nggak pasrah sama keadaan. Itu yang aku suka dari kamu. Salah nggak kalau aku suka sama kamu? Kalau emang aku salah, ya nggak apa-apa. Kamu nggak usah terima aku, dan aku juga nggak akan marah gitu. Tapi kalau emang boleh aku dikasih kesempatan buat ya kenal kamu lebih, ya kamu terima aja gitu. Dan sekarang Pada saat itu saya ya. Puji Tuhan masih, Mas. Dan semoga Alhamdulillah, selamanya. selamat. Itu rasa syukur yang Selamat ya. ajaib ya. Ya. Kemarin Iya. main lagi ke Jogja ya pacarnya. Iya, nah itu gini ceritanya. Kenapa dia bisa sampai ke Jogja 3 kali dan mau yang keempat Januari besok mau 4 kali kayaknya. Saya gini, waktu dia nembak saya itu, saya bilang, saya udah 25 tahun, saya sudah 24 tahun. Saya udah bukan waktunya main-main, saya nggak mau di PHP-in lagi. Kalau kamu emang serius datang ke Jogja, saya kasih waktu 1 minggu, kamu datang ke Jogja. Dan bener. Gitu. Janjinya bener. Dia datang. Bener. Datang ke Jogja. 1 minggu setelah itu dia datang ke Jogja. Dan ketika dia datang, aku udah buktiin kalau aku serius dan nggak main-main. Sekarang jawab aku, kamu maunya gimana? Ya udah waktu itu, oke, kita pacaran. Ya udah sampai sekarang. Besok kebetulan Januari saya mau ulang tahun, saya bilang, Mas datang dong ke Jogja lagi. Aku ulang tahun tuh besok Januari. Aku maunya kamu datang. Dan dia, iya aku datang, aku usahain aku datang. Dan tiap kali dia bilang aku usahain, dia nggak pernah bilang iya. Dia nggak pernah bilang iya, Mas. Setiap kali saya minta apa gitu sama dia, saya minta, Mas ini dong, Mas itu dong. Dia nggak pernah bilang iya gitu, nggak. Dia bukan tipe orang yang mudah bilang iya. Tapi dia selalu bilang iya. Nanti ya aku usahain gitu. Ya nanti ya aku usahain, tapi tiap kali dia bilang aku usahain, itu pasti dia lakuin. Pasti dia lakuin dan pasti terkabul permintaan saya tuh. Dia bukan tipe orang, iya sayang, nanti aku ke sana gitu. Enggak. Dia pasti, ya nanti ya tak usahain dulu. Nanti ya aku nggak berani janji. Tapi setiap kali dia bilang, aku usahain.
itu pasti dia lakuin. Oke. Ulang tahun tanggal berapa Kak Regina? Halo Buning. Halo? Koneksi saya Iya, terputus. Mas. Koneksi saya terputus. Ulang tahunmu tanggal berapa tuh aku lupa? Tanggal 10 Januari. Oh, 10 Januari. Kalau Buning? Kalau saya sudah expired Pak, 5 Mei itu Pak saya. Oh, saya 11 Maret. Ya, rasa bersyukur itu datang tidak disangka ya Kak Regina ya. Iya. Di saat Oke. saya sudah capek nih nyari gitu ya. Malah ada yang mengutus langsung dari Tuhan berarti ya. Nggak nyangka berarti ya. Iya. Iya, karena bener-bener saya waktu itu baru habis ditinggalin dan saya udah capek itu. Udahlah fokus kerja aja gitu. Datang juga. Iya, ya. Kalau Buning rasa bersyukur sekarang apa sebenarnya yang paling dominan? Anak sudah besar-besar ya. Iya. Rumah Kalau saya baru. sekarang ini Memoir tunggal yang akan terbit. iya betul. Karena itu wujud apa ya Pak Dio ya? Bagi saya pribadi itu bersyukur itu bisa mencintai diri saya sendiri. Sama. Bagaimana upaya? Iya. Makanya Ya Buning entah cocok jadi moderator Love Yourself besok. Penting ya Wah, mencintai ini diri sendiri sebetulnya ya. Sangat penting kan mencintai diri sendiri. Kak Regina juga. Iya, sangat penting, Mas. Karena gimana orang lain bisa terima kita kalau kita nggak bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri. iya, Kalau kita itulah nggak wujud. bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri, orang lain juga nggak akan melakukan itu gitu. Betul, aku setuju banget. Mencintai diri sendiri sangat penting. Dan kita jadi Iya. berhasil mengembangkan diri. Betul. Buning, aku juga salut Buning dulu saat pertama kali kita ketemu di Facebook tuh kan kurus banget ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Awal-awal. Itu awal saya membuat akun Facebook itu, ya itulah masa-masa ketika saya itu sedang dihantam badai itu Pak. Jadi saya membuka Facebook itu kalau tidak salah tahun 2015, sedangkan permasalahan saya itu terjadi di akhir 2012 atau ya mungkin awal 2013. Nah di tahun 2015 itulah saya sebetulnya itu masih tarafnya ya masih belum sembuh lah, masih kadang masih limbung, masih ya belum stabil lah keadaannya. Sehingga saya terus berpikir kalau saya seperti ini terus bagaimana nanti anak-anak saya. Nah dari adanya motivasi seperti itu saya terus, kalau tidak diri saya sendiri yang mencintai diri saya sendiri ya harus saya. Makanya ya saya akhirnya bisa menata, kemudian saya juga termotivasi anak karena saya single parent, saya harus bisa dan harus bisa. Nah itu yang memberi saya semangat. Akhirnya saya juga bisa ya agak bisa berdiri lagi dari keterpurukan itu. Apalagi ditambah Allah mempertemukan saya dengan Diomedia. Akhirnya saya bisa tadi istilahnya menuangkan apa yang sebetulnya saya pendam, saya tulis sehingga apa yang menjadi beban saya, menjadi beban hati, beban pikiran,
itu sudah tertuang, akhirnya ya itu tadi plong. Sehingga saya juga menjadi ya sosok ya sudah, pokoknya apapun itu saya harus bersyukur, saya harus mencintai diri saya sendiri, saya harus bisa dan mampu untuk ya mengubahlah yang dulu pola pikir saya masih mungkin sedikit katrok. Nah, ini saya juga tahap demi tahap harus memperbaiki diri saya ya dengan hobi menulis tadi saya pakai untuk Bisa bangkit ya? menulis. Ngaruh nggak? Saya ingin nanya, rasa bersyukur dengan menulis memoir ini mungkin Kak Regina juga mengalami. Kalau Buning berdampak besar apa tidak? Wah, sangat sekali, Pak. Sangat. Sangat berdampak. Iya, sehingga bisa mengubah kehidupan saya juga. Tuh, sangat pengaruhnya, sangat. Yang paling besar apa contohnya dari menulis memoir itu? Selain plong. Perubahannya yang sangat sekali itu yang pertama, saya bisa memberikan motivasi kepada murid-murid saya untuk ya melatih mau menulis sehingga dia juga mau membaca. Kemudian yang kedua, saya mempunyai harta yang tidak akan mungkin hilang, Pak Dio, yaitu apa? Buku. Betul sekali. Itu, iya. Itu sampai kapanpun itu saya tidak akan kehilangan harta itu saya. Ya, meskipun maaf ya, bukannya sini saya ngalup itu kan. Meskipun nanti saya tidak ada, itu kan buku saya itu kan bisa dibaca. Mungkin dari murid-murid saya karena itu ada di perpustakaan juga itu Pak di SMP 2. Nah, mungkin juga bisa dibaca anak cucu saya sehingga apa yang saya tuliskan itu tidak akan mungkin hilang itu Pak. Itu yang sangat-sangat punya pengaruh besar bagi saya sehingga saya termotivasi sehingga saya harus punya mungkin awalnya saya pakai untuk kenangan itu Pak. Oh, saya menulis tema ini saya punya kenangan, ini bukunya sehingga ada rasa ya sedikit ada rasa kebanggaan tersendiri lah Pak. Ya. Saya punya. Besok yang 2 sahabat diajak sahabatnya ya untuk Zoom. Oh, kalau itu saya tidak bisa menjanjikan itu Pak karena 2 sahabat saya itu yang pertama karena dia job trainingnya di luar itu banyak sekali Pak. Dia itu selain punya keahlian mijet sehingga selain mengajar dia punya keahlian mijet juga dia sehingga dia setiap kali ada orang yang WA untuk Pak minta tolong ini saya dipijat. Nah, sehingga beliaunya tidak bisa standby. Ini saja kelihatannya ada di Jakarta ini, Pak. Sudah 3 hari ini. Di Jakarta Ya, ngapain? Mijet itu tadi, Pak. Ke Jakarta? Iya, betul. Berarti ampuh ya? Iya, betul, Pak. Itulah. Sehingga saya juga merasa bersyukurnya juga itu saya dipertemukan dengan 2 orang yang bukan saudara. Nah, itu bertemu di sekolahan, tapi mereka bagaikan saudara sendiri dengan saya. Bahkan yang mijet itu yang mensupport saya juga Pak ini Lukas Pak, yang ya? termasuk Pak siapa jenenge? Pak Muhammad Ngavenan. Ngavenan. Iya, ini tetangga saya ini malah dia menjadi tetangga saya di dekat rumah saya. Rumah yang baru. Iya, betul. Berarti di rumah Buning berdua atau bertiga dengan anak? Ini berdua Pak, karena yang satu ada di Solo, kuliah di Poltek Solo ini Pak. Oh, luar biasa ya. Sebenarnya Buning pernah ke Solo ya? Buning pernah ke Solo? Sering Pak, sebelum corona saya tuh setiap minggu itu pasti ke Solo. Oh, kita bisa janjian ya besok ya? Insya Allah Pak. Main ke Diomedia. Iya, saya juga sudah punya angan-angan seperti itu. Kapan ya saya bisa ke Diomedia, ingin ya melihat-lihat bagaimana perpustakaannya Pak Dio. Kemudian nanti ya siapa tahu saya bisa bertemu dengan teman-teman memoaris di Diomedia. Itu sudah saya angan-angankan, cuma karena situasinya sekarang yang terkendala
dengan kesibukan saya, juga dengan adanya corona ini sehingga saya masih antara maju mundur untuk pergi-pergi ini, Pak. Iya, iya. Oke. Oke. Kalau Kak Regina, nggak terasa. Kalau Kak Regina untuk penutup, bagaimana supaya kita tetap bersyukur, Kak? Kalau bagaimana untuk hidup selalu bersyukur itu satu, cobalah buat melihat segalanya dari sisi yang lain. Oh, gitu. Jadi ketika kita mendapatkan ujian atau sedang dalam posisi yang nggak enak, coba deh pindah posisi ngeliatnya gitu. Jangan fokus ke aku lagi susah nih. Aku Oh, lagi iya, nggak ngaruh enak juga. nih posisi. Kayak gitu sih, Mas. Oke. Terima kasih Kak Regina. Buning, kita cuma bertiga ya. Tapi harus kita acarakan. Walaupun cuma berdua, itu pun harus kita laksanakan. Karena Iya. ini kita memulai festival ini dengan nol protol. Iya. Kak Regina luar biasa, makasih banyak ya. Ditunggu Mas, menjelang Valentine ada memoir apa nih? Nanti aku tulis pengalamanku Iya. sama hadiahnya. Oke, mantap. Berarti pas kamu pas di Jogja sama pacarmu ya? Iya, nanti siapa tahu dia mau nemenin nulis ya kan? Oh iya, tak tunggu. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum. Sore Mas. Selamat sore, Makasih. Kak Regina. Dadah. Sore Ibu. Oke.